warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun dipimpin. Di tempat duduk syakrat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kalian sudah berdoa bersama. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ya, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pak Guru cek dulu pada hari ini. Yang pertama, Erina Salsabila. Tadi Pak Guru. Iya. Muhammad Abdul Munir. Hadir Pak Guru. 3. Mu'ala Sifa. Tidak hadir Pak Guru. Oh, tidak berangkat ya? Ya. Karena Menjenguk neneknya. menjenguk neneknya. Yang keempat, 4 ya? Mbak Anggun. Hadir Pak Guru. Ya, berarti satu anak yang tidak hadir pada hari ini ya? Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan nyanyikan bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Lagu itu berjudul Halo Halo. Bandung. Siap? Siap. Silakan berdiri. Siap ya? Siap. Sambil tepuk tangan ya. Ini. Kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Halo Halo Bandung. Semoga itu menambahkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi kepada kalian, yaitu tentang potensi perekonomian pada negara anggota ASEAN. Dan sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang letak geografis. Oh, silakan duduk kembali. Mohon maaf, ya saya lupa. Kemarin kita mempelajari tentang letak geografis pada negara anggota ASEAN. Untuk hari ini kita akan mempelajari potensi perekonomian yang ada pada negara anggota ASEAN. Dan juga menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian nanti dengarkan pada saat sesi diskusi. Nanti ada dari kelompok sebelah satu atau kelompok yang dua membacakan dan yang kelompok lain mendengarkan dan bisa menentukan melalui catatan yang kalian buat. Bisa dipahami ya? Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari itu tentang potensi potensi perekonomian
negara ASEAN. ASEAN. Kalian bisa lihat di papan tulis ada gambar apa? Bendera apa ini? Bendera apa ini semua? Anggota ASEAN. Ya. Ini ada berapa jumlahnya? 10. Ya, berarti ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Ada yang bisa menyebutkan? Malaysia, Malaysia. Satu-satu. Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos. Laos. Ya, terima kasih kalian sudah menyebutkannya dengan betul, dengan benar sekali. Pada hari ini Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Bahwa untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui tanya jawab kalian dapat menganalisa potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi nanti berdasarkan tanya jawab kalian dapat menganalisa potensi-potensi yang ada pada negara anggota ASEAN. Yang kedua, melalui diskusi kelompok kalian dapat mengkategorikan potensi ekonomi negara anggota ASEAN secara tepat. Yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok kalian dapat menyajikan analisis potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN melalui tabel dengan benar. Jadi nanti kalian mengerjakan berdasarkan kelompok, menentukan 2 negara yang kalian pilih, memilih di antara 10 ini 2, kalian tentukan potensi perekonomiannya, kalian bandingkan melalui lembar LHPD. Terus setelah berdiskusi, kalian dapat melakukan presentasi hasil analisis potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN dengan rasa percaya diri. Berarti kalian nanti ke depan pada saat mempresentasikan tugas kalian menunjuk salah satu dari anggota kelompok dan mencoba untuk menampilkan hasil yang kalian buat. Paham? Selanjutnya, melalui diskusi kelompok kamu dapat menemukan ide pokok berdasarkan laporan pengamatan yang kalian dengar. Jadi nanti kalian mendengarkan sebuah bacaan, di mana bacaan itu kalian tuliskan hal-hal yang penting untuk kalian susun menjadi kalimat untuk dijadikan sebagai ide pokok. Melalui diskusi kelompok kalian dapat menganalisis ide pokok bacaan berdasarkan pengamatan yang didengar dan dibaca. Melalui diskusi kelompok, kalian dapat menampilkan kesimpulan secara lisan dan tulis dalam bentuk teks laporan hasil pengamatan tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Setelah diskusi kelompok siswa, kalian dapat melakukan presentasi hasil pengamatan berdasarkan teks bacaan yang didengar dan dibaca melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu potensi perekonomian pada negara ASEAN. Bahwa negara ASEAN itu terdiri dari 10. Tadi kalian sudah menjelaskan, diantaranya ada Malaysia, ada mana? Laos, dan ada 8 negara lainnya yang sudah tadi kalian sebutkan satu per satu. Pak Guru memberikan contoh satu saja. Negara Indonesia atau negara kita sendiri. Negara Indonesia, mana benderanya? Ini ya, warna merah sama warna putih. Itu negara Indonesia. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, Indonesia, negara Indonesia itu mata uangnya apa? Rupiah. Mata uangnya ya, itu rupiah. Oke, rupiah ya. Kalian juga mempunyainya. Itu kalau disingkat menjadi RRP. Itu rupiah. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Yang selanjutnya Pak Guru mencoba untuk bertanya kepada kalian bahwa di negara Indonesia itu memiliki potensi perekonomian di beberapa tempat. Apa saja? Yang pertama, pertanian, sama pertambangan. Oke, pertambangan ya. Di
pertanian itu apa saja, Mbak? Cengkeh. Mas, Cengkeh. cengkeh. Hasilnya ya ini ya, Ya. hasil cengkeh. Lanjut, apa Mbak? Kopi. Kopi. Apa lagi? Buah-buahan. Buah-buahan. Apa lagi? Dan kayu jati. Kayu jati. Apa lagi? Masih banyak loh. Terus yang ini untuk penambangan. Minyak bumi. Satu-satu. Ya, Minyak bumi. ini hasilnya. Hasil ya. Ya. Minyak Bumi. bumi. Lanjut. Gas alam. Gas alam. Ini ya. Gas alam. Terus? Ya, Mbak. Batu bara. Batu bara. Dan masih banyak lainnya ya. Ya. Ya, batu bara. Oke. Negara Indonesia memiliki potensi perekonomian pada pertanian dan pada pertambangan. Di mana untuk pertanian itu hasilnya ada penghasil cengkeh, Kopi. tembakau, kopi, karet, dan masih banyak yang lainnya. Itu untuk di bidang pertanian. Kita belum membahas tentang yang lainnya. Dan juga di bidang apa ini pertambangan itu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Indonesia itu sebagai negara maritim, dan apa? Agraris. Apa itu maritim? Maritim adalah. Ada yang bisa dong? Kamu Mas? Maritim adalah negara yang memiliki laut yang lebih luas dari daratan. Ya, bahwa negara maritim itu adalah negara yang luas, lautannya lebih luas dibanding dengan daratan. Sedangkan untuk agraris, ya Mbak? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Ya, kebanyakan sebagian dari penduduknya mata pencahariannya sebagai petani. Itu disebut agraris. Negara kita adalah negara maritim dan negara agraris. Terus Pak Guru juga ingin bertanya kepada kalian tentang perekonomian ini yang ada di pada negara kita. Kita akan mengirim barang yang disebut ekspor dari hasil pertanian atau hasil perekonomian kita di bidang pertanian, ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Apa itu impor? Ada yang tahu? Ekspor itu apa? Mengirim. Impor? Impor? Ayo. Ada yang bisa? Ekspor itu mengirim. Setelah mengirim berarti? Weh. Membeli. Nah, impor itu membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi ekspor dulu, ekspor ya. Karena kita banyak sekali potensi di bidang pertanian, penghasil cengkeh, kopi, buah-buahan, kayu jati, dan karet, getah karet, sampai akhirnya kita bisa mengekspornya ke luar negeri, yang artinya berarti mengirim atau menjual ke luar negeri. Sedangkan untuk impor itu berarti karena kita kekurangan atau mungkin tidak ada, sampai akhirnya kita harus membeli dari luar negeri atau memasukkan barang dari luar negeri. Contohnya seperti apa? Obat-obatan, Mbak. Obat-obatan untuk kesehatan sih, dan juga elektronik atau mesin-mesin yang dibutuhkan di negara kita Indonesia. Contoh saja kemarin pada saat kalian sudah pernah divaksin. Sudah. Nah, vaksin itu kan didatangkan dari luar negeri, berarti kita mengimpor obat. Tapi untuk ekspor kita mengekspor banyak sekali, baik itu dari tumbuhan, terus dari minyak bumi, gas alam, batu bara, kita juga mengekspor ke luar negeri. Itu potensi pada negara Indonesia di bidang pertanian dan pertambangan.
Nah, tujuannya apa? Dengan adanya anggota ASEAN ini tadi, kita bekerja sama dari negara Malaysia dengan negara Filipina. Negara apa ini? Singapura. Nah, ini yang kalian berarti konsentrasi. Dari negara Malaysia dan negara Singapura, dengan negara Singapura dengan negara Filipina, dengan negara Filipina dengan negara Vietnam, dengan Vietnam dengan Darussalam, dan masih banyak negara yang lain saling bekerja sama di bidang perekonomiannya. Dengan apa? Dengan ekspor dan impor. Contoh, kita mengirim barang ke Singapura. Singapura itu bisa dikatakan negara yang maju di bidang pariwisata. Terus juga untuk obat-obatan juga di sini baik, Pak. Singapura. Akhirnya kita membutuhkan, kita impor, ya kan? Ya. Kita menjual barang ke Singapura, Singapura juga menjual barang ke Indonesia. Dan Indonesia juga membeli. Jadi saling membeli dan saling menjual, sehingga terjalinlah kerjasama di bidang ekonomi. Tidak itu saja. Apa sih tujuan dari dibentuknya negara anggota ASEAN? Ada yang tahu? Untuk apa saja? Tangan kanan, Mas. Untuk apa saja? Memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Itu yang dimaksud. Memajukan kerjasama di bidang ekonomi itu yang tujuannya itu. Terus yang kedua? Memajukan sosial dan kebudayaan. Terus? Serta menekan perdamaian. Iya, untuk menekan perdamaian juga. Bahwa setiap negara pasti memiliki kekuatan di bidang pertahanan. Kayak Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan di pertahanan di bidang apa? TNI. Tahu TNI? Tahu. Tentara Nasional Indonesia. Di bidang itu makanya kita sering kerjasama juga. Kerjasama saling berlatih bersama. Itu. Terus Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Letak geografis pada negara ASEAN itu terletak di mana saja? Di antara dua samudra. Di antara dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, di mana ASEAN itu terletak di dua benua? Bahwa negara ASEAN itu terletak di dua benua. Coba sebutkan, Mas, benua apa saja? Siapa yang bisa? Benua Asia dan Australia. Benua Asia dan Australia. Betul sekali, terletak di dua benua, benua Asia dan Australia, dan terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan tujuan tadi sudah dijawab oleh Mbak Salsa, tujuan berdirinya negara anggota ASEAN. Kalian akan Pak Guru berikan gambar tentang negara anggota ASEAN, dan kalian akan menentukan potensi perekonomiannya seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Ya. Lihat ya. Ya, dapat semua? Benar ya? Pak Guru ingin bertanya kepada kalian sebelum satu ya Pak. Sebelum Pak Guru melanjutkan ke yang berikutnya, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa yang memegang bendera Malaysia? Oke, Mbak Anggun, mana benderanya? Acungkan? Ya, Malaysia. Di bidang pertanian, Malaysia itu apa? Perekonomiannya seperti apa coba? Potensi perekonomiannya di bidang pertanian menghasilkan apa saja? Apa? Pertanian. Iya, di bidang pertanian sama Pertambangan. Iya. Dan perindustrian. Dan perindustrian. Di situ kalian bisa menjawab itu. Terus menghasilkan yang satunya bendera merah. Satunya negara mana? Kan ada tiga. Satunya. Ya, negara mana itu? Indonesia. Indonesia. Indonesia menghasilkan apa? Menghasilkan pertanian. Iya. Pertambangan. Iya. Untuk pertanian itu Indonesia menghasilkan apa saja, Mbak? Cengkeh, kopi, tembakau, tembakau. buah-buahan. Sedangkan untuk pertambangannya, minyak bumi.
Sebetulnya ada satu lagi untuk Indonesia, yaitu industri, Mbak, yang menghasilkan tekstil. Industri juga, di bidang industri ada Indonesia untuk perekonomiannya. Terus negara Laos, ya, Mbak Nabila, Laos. Laos, pertanian sektor intilah menyerap 72%. Tenaga kerja dengan hasil utama berupa padi dan jagung. Penghasil padi dan penghasil jagung dari 70% yang ada. Terus untuk negara, Pak Guru ingin nyebut negara Thailand. Ya. Thailand bagaimana? Mempunyai komoditas ekspor utama berupa beras dan karet. Beras dan karet. Komoditas utama pada negara Thailand. Brunei Darussalam. Cong yang tinggi, benderanya biar lihat semua. Ya. Brunei Darussalam dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Ya. Berarti di bidang pertambangan. Itu untuk negara Brunei Darussalam. Ya. Kalian sudah menyebutkannya beberapa anggota ASEAN berdasarkan potensi perekonomian yang ada. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, tapi sebelum Pak Guru bertanya, Pak Guru ingin meminta kalian supaya membuka buku bacaan tentang potensi perekonomian pada negara anggota ASEAN. Silakan kalian baca dari Mbak Salsa. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Cukup. Lanjut Mbak Anggun. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari Mas Munir sampai wadah. Persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Ya, sudah dibaca? Sudah. Ya, terima kasih kalian sudah membaca dan menyimak bacaan tentang apa itu judulnya? Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Ya. Dan Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apakah ada kesamaan kegiatan ekonomi di negara kita dengan negara anggota ASEAN? Ya. Ada. Kenapa? Karena ada. Salah satu. Kamu Mbak? Karena ada persamaan letak geografisnya. Karena ada kesamaan pada letak karakteristik geografisnya. Betul sekali Mbak, yang dijawab oleh Mbak Nabila. Selanjutnya Pak Guru ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, ingin bagikan sebagai dua kelompok. Kelompok seperti ini saja, 1 dan 2. Seperti biasa silakan. Jangan hati-hati, nanti kecepit. Sudah? Giginya penting. Iya. Tahan sebentar Mas. Kita akan menyaksikan tentang potensi perekonomian pada negara anggota ASEAN. Bisa dilihat? Bisa.
1, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dilanjut ya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Sahabat cerdas, sekarang mari kita belajar tentang kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Apa saja potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membandingkan dua negara ASEAN dengan diagram Venn dalam kehidupan sosial budaya. Sekarang mari kita bandingkan dua negara ASEAN dari kehidupan ekonominya dengan diagram Venn. Misalnya kita pilih Indonesia dan Malaysia. Indonesia, pariwisata dan sumber daya alam melimpah. Kemudian Malaysia, perdagangan internasional tumbuh cepat. Persamaan dari kedua negara dalam hal kegiatan ekonominya adalah sama-sama melakukan ekspor gas bumi dan ekspor produk kayu. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Ya, terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran tentang potensi perekonomian pada negara ASEAN. Bahwa sudah dijelaskan secara detail ada 10 negara sebagai anggota ASEAN, di mana 10 negara itu memiliki potensi perekonomian yang agak berbeda, tidak sama betul, tapi ada yang juga memiliki kesamaan karena letak geografisnya. Seperti contoh di negara Singapura, bahwa di negara Singapura itu menonjol di bidang pariwisatanya, karena memang Singapura itu memiliki tempat yang sangat strategis sehingga potensi perekonomiannya ada menonjol pada di bidang pariwisata atau rekreasi gitu loh. Ada yang pernah bermain di sana, berkunjung ke negara mana Singapura? Ada? Belum pernah ya? Saya juga belum pernah, Mbak. Nah, mudah-mudahan barangkali ya ada rezeki terus kita datang ke sana. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan kepada kalian tentang lembar LKPD untuk nanti kalian kerjakan bersama kelompok ya. Tuliskan nama kelompoknya. Ini, iya. Dirutinkan bersama-sama. Tuliskan nama kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2 sini ya. Kenapa? Ada kesalahan? Ya, dengarkan dulu
petunjuknya dari Pak Guru? Kalian sudah menerima lembar LKPD? Sudah. Dari lembar LKPD itu tadi, nanti kalian tulis nama kalian dan nama kelompok kalian. Anggota kelompoknya siapa saja, kalian tuliskan di situ agar tidak tertukar dengan kelompok yang lain. Yang kedua, kalian akan menjawab atau mengisi diagram yang ada pada lembar LKPD itu dengan cara memilih dua negara yang akan kalian tentukan dan kalian bandingkan potensi perekonomiannya. Jelas? Kalian akan memilih berdasarkan berdiskusi dengan kelompok kalian, kalian pilih yang akan kalian tentukan potensi perekonomiannya. Terus untuk yang kedua, tugas yang kedua yaitu tentang menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian dengar. Sebelum kalian mengerjakan itu, silakan kelompok satu untuk membacakan bacaan pada negara yang sudah dipilih oleh kelompok dua. Kelompok dua milih negara mana yang akan ditentukan ide pokoknya? Laos sama silakan ditulis dulu. Tulis Laos sama Brunei, dicari bacaannya. Siap untuk mencatat hal-hal pentingnya? Silakan bacakan, Mbak. Silakan bacakan. Laos bertentangan dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagai besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Sudah? Selanjutnya satunya Laos apa tadi? Brunei. Silakan. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Sudah. Silakan kelompok satu untuk memilih dua negara. Sudah belum memilihnya? Thailand Sama. sama Singapura. Thailand dengan Singapura. Silakan dicatat, Pak. Cari buku catatannya. Ya, lihat. Dicatat ini yang akan dibacakan oleh kelompok dua. Dari kelompok tadi apa? Singapura sama Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis, soalnya ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Sudah. Mbak. Thailand sering disebut sebagai lumbang padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Sudah. Sudah. Ya. Untuk bacaan yang kalian rangkum tadi atau kalian tentukan kalimat-kalimat pentingnya dicatat, itu akan kalian terapkan pada LKPD yang kedua atau lembar kerja peserta didik yang kedua. Ada di sebaliknya, bisa kalian lihat. Itu kalian tentukan ide pokok bacaan yang kalian dengar. Sedangkan untuk yang pertama itu kalian tentukan dua negara, kalian bandingkan potensi perekonomiannya pada negara yang kalian pilih itu. Jelas? Jelas. Silakan kalian berdiskusi dan nanti kalian tampilkan di depan kelas.
dihentikan. Kalian yang ini dari Filipina sama Indonesia? Iya. Enggak apa-apa. Saat ini Singapura menjadi negara Thailand karena uang kendati kan Filipina sangat mengandalkan aku jadi sektor agraris Iya, berarti nanti kamu melihat dari sini, terus nanti kamu terapkan di sini, sama juga dengan mata. kendati Jangan lupa pemasangannya juga dituliskan. Sama dengan sama. Iya sama. Tapi ganti-ganti. Sama soalnya. Jadi kecil. Pinjam tiketnya itu ada yang sama. Tiket. kan ke hasil pertemuan Dalamnya juga ada. Ambil. hasil pertemuan kamu cek ini Jangan sama dengan negara. dan Kan banyak. Kamu lupa. tempat makan kamu cek kehidupan kata presiden Oh, udah tiketnya belum ya? Sudah kembalikan. Lu kering dulu Mbak. Nanti kamu siang dulu aja nggak apa-apa, ini sambil nunggu nanti dulu. Jangan langsung dicari. Biar tunggu kering dulu. Enggak, yang ada di catatan. Tidak. Malaysia mengadakan perekonomian dari sektor pertanian kehidupan ekonomi Iya. tebu Kalau sama nggak nyampe itu kamu bisa pindah ke sini. kelapa negara Filipina tebu jagung Udah pindah. Bagus yang disebutkan nanti diterapkan di sini. ada jagung tebu jagung Jangan lupa sedangkan ya. Jangan lupa ya. hasil jagung pisang apa sih mau pisang wis gitu wis strip nanas mangga enggak sih dari langsung dari apa industri apa kita kan bisa mangga daging roti wis mangga pada negara Thailand ide pokoknya adalah Thailand
Nyampur. di Asia teks takiran elektronik tekstil tekstil obat-obatan kimia produksi kayu produksi kayu minyak bumi serta teknologi negara paling Itu untuk menentukan maju di pokok paling maju di ASEAN. Pinter ya. Terkadang kita agak lupa ya untuk bantu orang lain untuk bisa menjawab. Paham nggak maksudnya? Dicampur, dicari.
nggak maksudnya? Jangan usah ditulis seperti itu. Sedangkan negara ini kan bisa dulu negara ya, sedangkan ini sedangkan itu negara ini ya udah itu tinggal dibaca aja. Tanda panah aja, tanda panah sini. Tanda panah paham nggak maksudnya? Sekarang ini ada. Ini dulu kan gak pakai sama. Ini mana ya? Kamu udah selesai belum? Dengan kekuatan Satunya mana tuh ya? Tadi ini dari sini, ini jangan. Paham nggak? Oke. laut bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sudah. Sudah? Sudah. Ya, dari kelompok mana dulu? Untuk yang maju, kita tepuk tangan dulu. Mana kelompok mana? Satu, silakan kelompok satu untuk maju. Nanti kelompok yang dua untuk mengomentari hasil dari kerja kelompok satu. Silakan diperhatikan kelompok dua.
adalah Malaysia. Malaysia mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Pendapat terbesarnya dari minyak bumi dan gas, serta hasil perkebunan karet yang melimpah. Mata uang Malaysia yaitu adalah ringgit. Sedangkan untuk negara Kamboja, kehidupan ekonomi negara Kamboja ada pada pertanian. Hasil pertaniannya yang besar adalah padi dan karet. Mata uang Kamboja yaitu adalah rial Kamboja. Menentukan ide pokok pada bacaan yang kami dengar dengan nama negara Thailand. Pada negara Thailand, ide pokoknya adalah Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Pada negara Singapura, ide pokoknya adalah Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya dari kelompok 2, bagaimana penampilan kelompok 1? Sudah bagus, dan penampilannya sudah bagus, Pak. Ya, betul sekali. Kalau Pak Guru melihat penampilan dari kelompok 1 dalam menentukan potensi perekonomian dua negara yang dipilih itu sudah tepat ya. Dan juga untuk menentukan ide pokok yang didengar juga sudah tepat. Artinya kelompok 1 sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dan silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2. Yang akan maju siapa? Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun dan kelompok 1 untuk bisa memperhatikan supaya bisa mengomentari penampilan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas tentang menentukan potensi ekonomi pada negara Filipina dan negara Indonesia. Negara Filipina sangat mengandalkan sektor agraris, hasil pertanian dan peternakan dari Filipina antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga. Hasil dari industri yaitu peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia produksi, kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dengan mata uang peso. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berpotensi untuk ekspor komoditas, ekspor minyak dan gas aneka jenis, barang tambang, dan berbagai hasil sumber daya alam untuk bahan mentah seperti kayu, karet, dan lain sebagainya dengan mata uang rupiah. Kami menentukan ide pokok pada bacaan yang kami dengar dengan nama negara Brunei Darussalam dan Laos. Pada bacaan negara Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Pada bacaan Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati Sungai Mekong. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana giliran komentar dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Penampilannya bagus, taman bacanya Iya, agak gugup ya. Tapi untuk penampilannya sebenarnya sudah bagus dalam menentukan potensi perekonomian dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Filipina itu sudah tepat sekali, dan juga untuk menentukan ide pokoknya juga sudah tepat ya. Ya, tapi agak terlalu gugup. Iya. Ya, tidak apa-apa, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan. Sudah? Ya. Selanjutnya kalian kumpulkan dulu, ditata kembali yang LKPD kalian. Iya. Benderanya biarkan di situ. Pak Guru akan membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Salsa dengan Mbak Nabila, dan kelompok 2 terdiri dari Mas Munir dan Mbak Anggun.
Silakan Pak Guru akan membacakan dan silakan kalian dengarkan baik-baik. Untuk kelompok 1 itu penampilannya sudah bagus sesuai dengan arahan dari Pak Guru dan juga berdasarkan komentar dari kelompok 1 juga dari kelompok 2 juga katanya sudah bagus dan Pak Guru beri nilai sempurna, ini nilai 100, tepuk tangan. Dan untuk kelompok 2 menurut Pak Guru dan menurut kalian juga tadi hanya ada sedikit kekurangan dari kelompok 2. Menurut koreksi kelompok 1 itu terlalu cepat ya Mbak dalam membaca sehingga dalam menyampaikan juga sehingga agak sedikit ya. Jadi menurut saya tidak bermasalah dan Pak Guru beri nilai ya karena ada sedikit kurangan 95. Tidak masalah, jangan berkecil hati. Untuk kelompok 2 mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi supaya mendapatkan nilai yang sempurna. Dan untuk kelompok 1 karena mendapatkan nilai sempurna, kita tepuk tangan sekali lagi sebagai semangat untuk kalian. Selanjutnya silakan dikumpulkan ya, diletakkan di atas meja, nanti akan Pak Guru ambil hasil tugas kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Sudah? Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk kalian kerjakan. Tapi sebelumnya tempat duduknya dikembalikan dulu. Sambil Pak Guru mengambil berikan nama, langsung dikerjakan. Tidak apa-apa dikerjakan begitu sekalian langsung. Diberi nama ya Pak, jangan sampai lupa. Ini supaya kalian bisa untuk menguji kemampuan kalian sampai batas mana kalian menguasai materi kita pada hari ini. Silakan dikerjakan. Salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sumber bahan bagi manusia dan hewan merupakan sumber protein, vitamin beserta yaitu padi, gandum, dan jagung. Perhatikan para peserta adalah merupakan materi yang bisa tertanggal menjalankan ekonomi tujuan kesimpulan dari suatu bacaan adalah tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Sumber perikanan besar dari Sungai Mekong menurun negara kepulauan. Wilayahnya merupakan dataran tinggi. Berdasarkan tabel di atas merupakan kondisi geografis negara Laos adalah tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Merupakan Sungai Mekong merupakan negara
sudah. Pak Guru ambil, kita tukar untuk kita cocokkan. Tukar ya. Sudah? Ya, nomor 1 dibaca oleh Mas Munir. Perhatikan teks berikut ini. Roti gandum merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Roti gandum memiliki lebih banyak kandungan vitamin B dan berbagai mineral. Selain itu, roti gandum mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan. Ide pokok paragraf di atas adalah D. Roti gandum memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, D. Roti gandum memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya nomor 2, Mbak Nabila. Masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf disebut B. Ide pokok. Ide pokok, betul. Nomor 3, Mbak Anggun. Perhatikan teks berikut. Salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan yang banyak dijadikan bahan pangan yang di Indonesia yaitu padi, gandum, dan jagung. Ide pokok dari paragraf di atas adalah tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Ya, betul sekali. Tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Nomor 4. Nomor 4, Mbak. Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah untuk mengetahui secara cepat tentang hasil akhir dari suatu laporan atau bacaan. Ya, betul sekali. Nomor 5, Mas. Perhatikan paragraf berikut ini. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar mengandalkan kemampuan ekolasinya untuk terbang dan mencari mangsa. Tentukan ide pokok paragraf di atas. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Iya, kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Nomor 6, Mbak Anggun. Sebutkan 3 kriteria atau syarat dalam menuliskan simpulan. A. Simpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah didengar atau dibaca. B. Simpulan menggambarkan isi dalam paragraf. C. Simpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Ya, betul sekali. Nomor 7, Mbak Nabila. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan 1. Tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. 2. Sumber perikanan terpusat di Sungai Mekong. 3. Merupakan negara kepulauan. 4. Sebagai besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. 5. Terdapat semenanjung Malaysia. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan kondisi geografisnya negara Laos adalah B. 1, 2, dan 4. Betul. Nomor 8, Mbak Salsa. Ayah Beni akan berkunjung ke luar negeri. Sebelum berangkat, Ayah Beni menukarkan sejumlah uang rupiah dengan mata uang ringgit. Berdasarkan jenis mata uangnya, negara yang akan dikunjungi oleh Ayah Beni adalah Malaysia. Malaysia. Betul. 9, Mas. Perhatikan pernyataan berikut. A. Memiliki sumber daya alam yang terbatas. B. Merupakan negara yang wilayahnya terkecil di ASEAN. C. Mengandalkan usaha ekonomi di bidang industri. Berdasarkan pernyataan tersebut, negara yang dimaksud adalah Singapura. Singapura. Betul sekali. 10, Mbak. Mbak Anggun. Mengapa kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi kegiatan ekonomi utama pada sebagian besar negara ASEAN? Hubungannya dengan kondisi geografis negara tersebut. Karena sebagian besar wilayah negara-negara ASEAN berupa dataran yang subur serta dilewati sungai-sungai yang mendukung irigasi untuk pertanian. Iya, betul sekali. Karena sebagian besar wilayah negara ASEAN berupa dataran yang subur serta dilewati oleh sungai-sungai yang mendukung irigasi untuk pertanian. Betul sekali. Di bilangan hitung betulnya B sama dengan berapa dan akan Pak Guru ambil untuk nanti Pak Guru masukkan ke dalam daftar nilai. Pak Guru bacakan ya. Pak Guru bacakan
Sabila, itu betul semua, dapat nilai 100. Tepuk tangan. Muhammad Abdul Munir salah satu nilainya 90. Safira Anggun Aulia betul semua nilai 100. Nabila salah satu nilainya 90. Nah, ya terima kasih kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok dan juga sudah menyelesaikan tugas mandiri yaitu berupa evaluasi mandiri. Pak Guru ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akan bertanya kepada kalian seputar tentang pelajaran yang baru saja kita lakukan bersama. Pak Guru ingin bertanya, apa tujuan didirikannya ASEAN? Memajukan Majukan dulu. Ya, Mbak, Mas. memajukan kerjasama di bidang ekonomi, Terus? Mbak, lanjutnya. memajukan sosial dan kebudayaan, serta menekan perdamaian. Iya, memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua, kemajuan sosial dan budaya. Yang ketiga, serta menekan perdamaian dan stabilitas. Pak Guru ingin bertanya juga, ASEAN terletak di mana? Mbak Agun, terletak di mana? Terletak di dua samudra, Namanya apa? yaitu Hindia dan Pasifik. Terletak di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus terletak di mana lagi? Dua benua, Ya, apa saja? yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia Asia. dan benua Australia. Oke, betul sekali. Terus Pak Guru ingin bertanya kepada kalian lagi tentang negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara Mbak Nabila? adalah negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan. Iya, negara maritim adalah negara yang memiliki laut lebih luas dibanding daratan. Sedangkan negara agraris, Mas? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya menjadi petani. Iya, sebagian besar penduduknya sebagai petani. Ya, terima kasih kalian hari ini ternyata sudah menguasai materi yang Pak Guru berikan. Sebelum kita mengakhiri, Pak Guru akan memberikan soal supaya kalian bisa dikerjakan di rumah menggunakan LKS pada halaman 20. Silakan dibuka dan ditandai supaya tidak lupa ketika kalian pulang sampai rumah. Tolong nanti kalian kerjakan di rumah dan besok kita kumpulkan. Jelas? Terus untuk yang tidak berangkat hari ini, Mbak Muala Siva karena katanya tadi pagi menjenguk neneknya, nanti kan yang rumahnya dekat siapa? Ya. Tolong nanti kasihkan tugas sama Mbak Muala Siva ya. Yang pertama tugas evaluasi untuk Pak Guru nanti berikan nilai. Terus juga suruh untuk mengerjakan tugas rumah PR yang Pak Guru berikan kepada Mbak Muala Siva. Ya? Jelas? Sudah ditandai? Sudah. Selanjutnya, marilah kita untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Dengan semangat ya. Ya. Bentar dulu. Ini masih tak persiapkan. Kelihatan? Satu Pasti
dengan kita menyanyikan lagu itu menambahkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Silakan duduk. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh tadi pagi yang saya pimpin siapa? Mbak Agun. Berarti hari ini Mas yang untuk Mas Munir. Silakan Mas Munir. Di tempat duduk sahabat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk kalian. Semoga dengan kita membaca doa seperti penutup kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian di rumah. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian. Jaga kesehatan kalian dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke Mas.